Malam kembali menyelimuti Nusantara. Di balik hiruk pikuk kota yang terus berkembang, zaman yang semakin modern, masih berdiri bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Sebagian dipugar, sebagian ditinggalkan, dan sebagian lainnya menyimpan begitu banyak cerita misteri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Malam ini tim WGN dan Kiriman Sancang akan menelusuri sebuah bangunan tua yang sejak lama menjadi bagian dari sejarah Tangerang. Bangunan yang pernah menjadi pusat aktivitas pemerintahan ini menyimpan berbagai kisah yang berkembang di masyarakat. Sebagian orang menganggap cerita-cerita tersebut hanyalah legenda urban. Sebagian lainnya mengaku pernah mengalami sendiri kejadian yang sulit dijelaskan dengan kasat mata. Halo, selamat malam Sobat Mistis. Dengan saya malam ini Kiriman Sancang. Kembali lagi pada program Warisan Gelap Nusantara. Malam ini saya berada di kota Tangerang, ya, tepatnya di salah satu bangunan terbengkalai yang sudah puluhan tahun. Konon bangunan ini itu bekas pemerintahan daerah pusat Tangerang Raya dan sudah dibangun semenjak 1970-an dan hingga sampai saat ini itu terbengkalai. Nah, akhirnya malam ini saya mencoba datang ke tempat ini karena mitosnya menurut para warga sekitar, karena sudah lama tidak dihuni bangunan ini, itu banyak sekali misteri-misteri yang terjadi. Baik dari sisi penampakan, baik dari sisi suara-suara yang aneh, dan hal-hal mistis lainnya. Nah, oleh karena itu, mendengar informasi itu, akhirnya saya dan tim Warisan Gelap Nusantara datang ke bangunan tua ini. Ya. Selain kita akan mengulik sisi misterinya, tentunya kita akan mengulik juga dari sisi sejarah. Ya, kenapa sih bangunan ini bisa terbengkalai sampai saat ini dan kenapa itu bisa terjadi? Ya, nanti kita akan telusuri. Tetapi sebelum itu, saya akan didampingi oleh salah satu kuncen atau penjaga bangunan ini, yaitu bernama Pak Unyil. Halo, selamat malam Pak Unyil. Selamat malam. Ya, Pak Unyil, mohon maaf mengganggunya, waktunya ya, maaf ya. Pak Unyil penjaga di sini, Pak. Betul. Udah berapa lama, Pak? Udah 35 tahun. 35 tahun? Semenjak kosongnya tahun 2000. Oh, tahun 2000. Tapi ini dibangunnya tahun berapa? Dibangunnya sekitar tahun 70-an mungkin. 70-an. Tadinya tuh bangunan apa sih, Pak ini? Ini catatan sipil kabupaten, milik kabupaten ya. Perindustrian dan catatan sipil, perindustrian, pertanian dan perhutanian. Oh, berarti pusat pemerintahan. Betul. Tangerang Kabupaten. Betul. Oke. Dan kenapa bisa terbengkalai dan nggak digunakan lagi? Mungkin sudah saatnya diambil wilayah kota, jadi pindah ke kabupaten. Kabupaten. Jadi, sekarang diambil sama kota. Kota kabupaten, kota Tangerang. Jadi memang bangunan ini tuh udah nggak akan nggak layak ya? lagi sebetulnya. Oke, nah Pak Unyil kan udah jaga nih selama 35 tahun. Iya. Ya. Kita juga emang penasaran sih dari sisi sejarah bangunan ini. Betul. Ya. Karena kita udah tahu lah sedikitnya ya, ini emang bangunan Pemda. Tetapi yang jelas Sobat Bisnis ya, maksudnya bangunan yang jangankan sampai puluhan tahun Pak ya. Iya, betul. Hitungan bulan aja bangunan yang tua tuh pasti udah banyak penghuninya. Betul. Gitu kan. Nah, saya sih udah mendengar ya segelintir cerita mistis nih dari warga-warga sekitar. Iya. Nah, saya pengen denger langsung nih dari Pak Unyil. Apa yang Pak Unyil rasakan atau alami sih? Di sini emang banyak seperti makhluk-makhluk mitos goib seperti
Ya, dengan kunci itu pocong. Pocong. Ya, genderuwo ada juga situ di ujung lantai 2, lantai 3. Lantai 3. Ya, sering banget penampakan. Ini berapa lantai sih, Bang? Ini ada 4 lantai. 4 lantai. Kalau yang itu 2 lantai. Semuanya 2 lantai. Pak Unyil selama menjaga sering lihat itu, sering? Pernah sering menampak. Banyak suara-suara nangis, ketuk kaca. Nggak takut? Ya, mungkin udah masing-masing aja, Pak. Oke. Yang penting kita saling tidak mengganggu. Betul, Pak Unyil hanya merasa bertanggung jawab Betul. untuk menjaga Bahkan ini. banyak ada yang kesurupan juga pernah sering. Seperti bro ada ipar masuk ke raga karena iganya kosong. Masuk ke dalam. Oh, kosong ya. Sering kemasukan, akhirnya saya suruh pulang aja. Sadar sendiri itu? Nggak tinggal di sini, dulu tinggal di sini. Suruh pulang aja karena sering kemasukan. Oh gitu. Tapi makhluk-makhluk gaib yang ada di sini nggak mengganggu ke Pak Unyil, enggak? Enggak. Hanya cuman menampakkan. Cuman hanya penampakan. Pernah nggak sih ada satu makhluk yang pengen berinteraksi lewat mimpi atau apa gitu? Pernah nggak? Saya pernah mimpi Ha-ha. ketemu sama makhluk-makhluk seperti itu, tapi mungkin dia punya alam yang berbeda. Oh, Pernah saya mimpikan. iya. Dan di sini memang banyak banget. Di depan seperti ada tuyul badannya gede tuh, tapi 5 Tuyul orang. badannya gede. Ini segede gini anak-anak kerdil gitu ya, di Oh. depan catatan sipil. Sering banyak main-main. Ah, ini kan saya lihat kayak di pinggir jalan raya banget ya. Betul. Itu sering terjadi kecelakaan juga. Sering, Bang. Dan ditambah lagi kecelakaan laka lantas dimasukin ke sini. Seperti ngelindes, nabrak mobil-mobil. Saya yang berjaga di sini bertambah. Banyak ya. Iya, dari laka lantas ya. Kan izin dari bupati buat naruh mobil-mobil kecelakaan. Seperti itu. Jadi tambah Oh. suasana tambah. Aduh, gila ya. Sobat mistis, serem banget ya cerita Pak Unyil ini. Dan ada satu perempuan yang terpleset jatuh, hamil dalam 7 bulan, meninggal. Namanya Sari. Wanita hamil, Waktu hamil, kepleset, pleset di situ di lantai jatuh 2. meninggal. Ya, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Siapa beliau? Sari. Sari. Sampai Mbak Sari. sekarang tuh ya. Dan nggak tahu siapa hamilnya sama siapa. Oke. Itu udah Ya oke, Pak Unyil, gila ya Sobat Mistis ceritanya nih, ini real banget, fakta banget apa yang diceritain Pak Unyil ya. Saya juga makin penasaran nih, artinya ini tempat sudah sangat angker ya, dan sangat mistis banget, saya juga penasaran. Pak Unyil, dampingin kita ya untuk naik ke atas, saya penasaran dengan lantai 2, 3, 4 itu yang tadi Pak Unyil ceritakan ya. Kita ingin tahu seberapa kuat energi dan seberapa mistis di lantai atas ya. Terus ikuti Sobat Mistis. Ya, Pak. Oke. Di sini almarhum Sari tinggal. Oh my God, almarhum Sari. Di sini almarhum. Di sini ada. Allahu Akbar, bismillah. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Di sini tinggal. Oke, Sobat Mistis. Jadi ini tempat di Tempatnya. mana Sari Tinggal. Sari ini sebagai apa sih dulunya di sini? Sebagai ini penghuni izin saya di sini. Tinggal pemulung lah. Oh, pemulung. Dan dia tinggal sendiri di sini. Sama banyak malah teman-temannya. Oh, teman-temannya. Terus Dia keplesetnya di mana? Di sini, tangga ini. Plesetnya lantai ini kayaknya. Di sini lantai ini pendarahan hebat. Oke. Langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Meninggal. Meninggal di rumah sakit. Itu tahun berapa kejadiannya, Pak? Sekitar tahun 2006 lah. Oh, udah 20 tahunan yang lalu lah ya. Udah lama. Luar biasa ya. Jadi inilah tangga di mana si Mbak Sari itu meninggal ya dalam kondisi hamil, terpleset, dibawa ke rumah sakit lalu meninggal. Pak Unyil, saya Ya. sebenarnya penasaran ke lantai atas, tapi saya masih ingin mengulik di lantai 2 ini. Iya betul. Ya, boleh dampingin saya ke kamar Sari itu? Ya. Di sini dia tinggalnya pas di kamar ini. Di sini, di dalam. Oh, maksudnya ke sini. Ini kamarnya. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Ini kamar. Oke. Ini kamarnya. Dan dia tinggal sendirian. Berarti janda dia ini. Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak Yang jelas. jelas pasangannya nggak ada. Ya, orang dari Serang. Umur berapa Mbak Sari itu? Dulu waktu umur masih 23 tahun. Anjir, masih muda banget. Masih muda. Kulit hitam, rambutnya sebahu.
gemuk. Dia suka datang ke Pak Unyil. Pernah saya tinggal di situ datangin. Rambutnya panjang segini. Waktu saya tinggal di bawah, saya sampai menjerit. Saya kira mimpi. Kayak kenyataan seperti itu. Ngomong apa dia? Nggak apa-apa, cuma jalan. Cuman jalan doang, menampakkan doang. Menampakkan, tapi sering menangis juga. Sering menangis. Pak Unyil ngomong apa sama dia? Dalam impian itu saya seperti mimpi. Tapi ngomong nggak? Enggak ngomong. Nggak. Saya minta tolong, minta dibangunin, saya juga sendiri nggak bisa. Nyamperin saya ke depan. Tapi dia pergi lagi. Oke. Nyamperinnya seperti melayang itu. Ya. Rambutnya segini Pak. Oke, Sobat Mistis, jadi ini ruangan jelas banget ya, kamar dari si Mbak Sari yang memang meninggal karena terpeleset di umur 23 Saat tahun. hamil, memang 7 bulan loh. Kalau saya merasakan dari residual energinya, ini cukup kuat ya, kesedihan. Makanya saat Pak Unyil bercerita, dia tuh nangis ya, nangis meminta doa, meminta perhatian, ya. Dan emang sangat menjadikan sekali. Betul. Sih, ya sangat sedih. Pengen ya. disempurnain. Pengen disempurnakan, betul sekali. Intinya ingin didoakan si Mbak Sari ini. Bolehlah nanti kita akan setelah selesai kita doa bersama lah untuk si Mbak Sari ini. Ya. Nah, Pak Unyil, selain daripada fenomena Mbak Sari ini di lantai 2 ini apa sering terjadi apa? Terjadi penampakan kuntilanak di atas. Oh, di atas. Oke. Jadi ini tadinya lantai 2 tuh apa sih, Pak Unyil? 1, lantai 2 ini. Ini lantai 2 kan? Iya betul, perindustrian. Coba nih, ininya apa, perindustrian dulunya? Ya, dulunya tempat perindustrian. Ah. Siup izin surat P2T. Oke, ini apa ini? Ini mah bekas orang-orang yang tinggal di sini, bekas ikan lele. Oh, bekas ikan lele. Oke, tambang. Ini ada ruangan lagi nih, saya Ada penasaran ruang. apa ini? Ini kayaknya auranya. Oke. Ini banyak vandalisme banget ya, tulisan-tulisan Ya, begini. betul. Emang Di sini kebanyakan rata-rata di sini genderuwo di lantai 2 sih, lantai atas genderuwo. genderuwo di lantai atas. Tingginya 4 meter. Iya, 4 meter. 4 meter. Sering lah lari ke sini, ke layaban sini. Oh, ini auranya kuat banget lah, asli sebelah sini nih, asli. Oke. Jadi ini ruangan apa dulunya? Ini masih P2T, surat izin, siup. P2T. Iya. Oke. Sini alun-alun. Nah, tadi yang berarti ini pas di lapangan Ahmad Yani Ahmad ya? Yani betul. Tadi yang Pak Unyil maksud itu genderuwo di mana? Di atas. Oh, lantai atas. Iya, lantai atas. Oke. Tapi sering turun naik mungkin nggak tahu ya. Iya. Betul. Pas malam Jumat saya juga ada Iya. di sini sekeliling gitu. Ada. Bisa merasakan juga Bisa. ya. Wah, hebat. Yang panas sih saya kira itu lihat. Tapi masing-masing aja. Masing-masing aja, oke. Ini kalau ini ruangan apa? Sama Semuanya. Saya penasaran banget ini di sini. Semua ini gedung surat izin usaha semua. Saya melihat banyak tulisan-tulisan vandalisme Betul. gini. Ini apa disalahgunakan tempat apa gimana Bukan tadi? itu dari orang-orang yang suka foto-foto, video foto. Oh. Jadi banyak pembongkaran karena udah terbengkalai. Oke. Tapi maaf Pak Unyil, nggak ada nih orang yang melakukan ritual-ritual kayak nyari togel gitu, pernah Nggak ada. Cuman Nggak ini ada. sering dipakai di tempat prostitusi. Prostitusi. Ya, prostitusi. Ya. Jadi makhluk ini tidak senang, namanya Ki Jawareng. Umurnya sekitar 5.000 Lagi tahun. Ki Jawareng. Tinggalnya di ujung. Dia nggak senang adanya prostitusi. Prostitusi. Ya, seperti ya itu kikuk-kikukan gitu. Nah, Ki Jawareng itu siapa? Yang penghuni di sini Penghuni di sini. sebelum ada, saya juga belum tahu, sebelum lahir mungkin ada pernah indigo masukin saya, ditunjukin tinggalnya di atas, namanya Ki Jawareng. Umurnya sekitar 5.000 atau 500 tahun ya. Oh ya. Sebelum ini ada sosok kodam penjaga yang Kodam. ada di tempat ini. Dia sebelum paling bangunan benci ini ada. kepada orang-orang yang suka bikin prostitusi. Prostitusi. Tapi saat ini masih Nggak ada. sudah nggak ada ya, Itu diberantas sekitar lah ya. per tahun belakang. Ya udah lama banget ya. Oke, Sobat Mistis, ini di lantai 2 memang sudah sangat mistis banget, energinya juga kuat banget ya. Memang beberapa energi makhluk gaib itu sudah mulai mencoba berinteraksi dengan saya, tetapi memang yang saya rasakan Pak Unyil Betul. paling kuat itu di lantai 3, Lantai 3 di betul. atas. Di atas. Ya, betul Pak Unyil. Ya ada. Di lantai 3 ini katanya ada sosok genderuwo Tingginya 4 meteran. tingginya 4 meter yang sering menampakkan. Sering menampakkan. Ya.
seberapa kuat nih energi genderuwo ini. Boleh diantar ke atas, Pak Ya, Unyil. boleh. Ya. Disinilah almarhum Sari jatuh, terus Iya, iya, iya. saya tinggalnya di bawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Oke, qayyum. sobat mistis. Ini saya baru masuk sampai sini aja, tekanan energinya kuat banget. Sosok astral yang ada di sini, emang ini pusatnya, Pak? Betul. Sini titik. Gila, kuat banget tekanannya. Jadi sebelum kita bahas dari sisi misterinya, ini bangun apa ini, ruangan apa dulunya, Pak Unyil? Ruangan perindustrian, kantor-kantor. Perindustrian. Ya. SIUP itu, surat izin perusahaan. Oke. Dan saya Pak Unyil, saya ngeliat di sini bukan hanya sosok genderuwo, Banyak. banyak ya. Saya melihat sosok wanita, rambut panjang, baju putih. Ya, betul sekali. Suka layaban situ, tembus. Iya. Kadang masuk ke kamar mandi. Kamar mandi. Jadi posisi dia memang saat ini ada di sana. Ya, cukup sangat kuat. Oke, coba kita lebih mendekat ke sana, Pak Unyil ya. Pojok situ, suka ada penampakan situ. Perempuan, kadang-kadang ngeliat ke bawah. Oke, jadi orang yang sering lewat di jalan, sering lihat penampakan di bagian atas ini, perempuan. Perempuan. Tuh, Tapi bukan Sari, dia lereng. bukan. Ya, memang bukan. Sari itu hanya di bawah tadi Di bawah situ. dia. Jadi ini sosoknya lebih kuat, Lebih kuat lagi. lebih kuat. Entah asalnya dari mana. Matanya merah. Betul. Ya. Jadi sosok wanita berambut panjang dengan baju putih yang terurai itu energinya sangat kuat banget. Dari sosok genderuwo itu yang sering dilihat oleh masyarakat juga di sini. Di sini sih kering. Pada Setahu Pak Unyil tadinya nih makhluk-makhluk mereka nih dari mana tadinya? setahu ini makhluk-makhluk. Apa memang sebelum bangunan ini udah di sini? Mungkin sudah ada di sini, mungkin juga ada yang orang yang seperti yang gantung diri, bunuh diri pada lari. Jadi komunitas mungkin perkumpulan makhluk-makhluk Base goib. camp. Base camp. Kita percaya bahwa alam goib itu pasti ada Betul, nyata. betul. Nah, mungkin kita nggak lihat. Tapi banyak ya warga yang Banyak. kesurupan juga ya? Banyak kesurupan. Waktu itu anak sekolah, waktu ada MOS, nggak tahu latihan apa. Dia Oh, latihan di sini? Ya kesurupan. Latihannya di sini? Iya, waktu itu ada acara apa nggak tahu. Oh, Yang pas kibra pada istirahat, Oke. kesurupan, nggak sadarkan diri sampai nggak bisa sembuh lama. Itu tahun udah lama saya nggak. Oke. Karena memang baru di lantai 3 aja ini makhluk-makhluk astralnya memang lebih kuat, teman-teman ya. Lebih kuat, lebih aktif. Mereka tuh berani mendekat dan berani menampak ya. Jadi kalau dalam pandangan mata batin saya ini memang banyak, cuma yang sangat mendominasi ini si perempuan ini. Ya, saya juga belum tahu nih asal usul dia ini dari mana. Ya kalau dia menempati ini wajar sih ya. Nah, tetapi untuk kita akan menggali informasi baik dari sisi sejarahnya Rambutnya ataupun panjang tapi darahnya banyak. iya. Makanya compang-camping Betul, pas. itu. Kita akan coba undang salah satu makhluk gaib yang ada di sini, khususnya perempuan ini ya, boleh saya sebut kuntilanak lah. Ya, kita akan verifikasi, kita akan masukkan ke salah satu anggota kita ya, untuk kita ajak komunikasi secara batin. Boleh, Pak Unyil ya? Oke. Perjalanan malam ini masih berlanjut, tepat di mana kami berada di lantai yang menjadi tempat bersemayam sosok yang paling kuat yang menjaga tempat ini. Tiba-tiba ada sosok yang ingin berkomunikasi. Kiriman Sancang melakukan mediumisasi kepada salah satu anggota tim WGN dan mencoba ungkap segala misteri yang terjadi di lokasi. Sobat Misteri Warisan Gelap Nusantara, sekarang saya akan mengundang salah satu anggota
dari kebatinan. Kita akan coba melakukan interaksi secara johir. Kita akan undang salah satu makhluk gaib yang sangat kuat di bangunan ini dan kita akan masukkan ke raganya. Dan kita akan gali informasi sebanyak-banyaknya tentang keberadaan, kenapa mereka ada di sini dan sudah berapa lama mereka di sini. Saat ini Ki teman mendampingi salah satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa? Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Gak mau ngomong. Kamu yang di mana ini? Yang di lantai bawah apa yang di tadi yang nampakin ke saya? Oh di situ, sobat mistis. Bukan yang di bawah, bukan. Bukan. Yang di situ. Berarti beda lagi. Umur berapa kamu? Udah berapa lama di sini? Lama. Umur berapa umur? Kamu emang kodam di sini atau yang meninggal tadinya? Hah? Oke, bukan kodam, jadi meninggal. Umur berapa umur? Saya ngundang yang paling kuat yang di sana, kenapa yang masuk kamu? Ada yang pengen disampaikan? Suka kamu. Oke. Terus kamu ngapain di sini? Oke. Kamu bisa keluar dulu. Karena saya perlu satu sosok genderuwo ini yang ingin saya gali informasinya. Kalau kamu belum bisa memberi informasi, kamu keluar dulu. Bisa? Ya. Suruh si raja yang menjaga ini tuh, si genderuwo itu masuk ke raga ini ya. Saya perlu informasi yang lebih dalam dari dia soalnya. Ya. Mohon maaf ya, kamu jangan marah. Ayo keluar, keluar sendiri. Oke, sobat mistis, dia jangan maju. Ini sosok genderuwo yang kuat di sini. Oke, assalamualaikum. Kita baik-baik. Allahumma sholli alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kita baik-baik. Kita baik-baik di sini. Kamu mundur. Kita baik-baik. Ya. Yes. Mundur. Nama kamu siapa? Kamu sosok genderuwo ini ya? Siapa namanya? Kenapa gangguin nampak-nampakin di sini? Kenapa? Nggak apa-apa. Kita cuma pengen tahu aja, sobat mistis ini pengen tahu kenapa kamu di sini dan kenapa sering ngeganggu dan menampakin. Kamu kan yang sering kecelakaan, yang ngeganggu konsentrasi pejalan kaki itu apa? Pengendara sampai kecelakaan. Ya kamu jangan ganggu. Ya, kamu boleh bertempat di sini tapi jangan ganggu. Ya. Kamu mau sampai kapan kayak begitu? Nama kamu siapa? Umur kamu berapa? Udah lama sebelum bangunan ini ada. Oke. Terus kenapa kamu mengganggu? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Kalau kita ngebangun di sini untuk kemaslahatan umat, itu yang kita lakukan. Tapi kamu yang nggak boleh mengganggu juga, karena kan kita beda alam. Kalau kamu di sini mengganggu, membuat kesurupan warga, menyuruh anak buah kamu untuk nampak-nampakin,
mengganggu konsentrasi pengendara sampai kecelakaan, itu kan sama aja kamu nyari tumbal. Itu yang kamu maksud. Itu dulu urusan kamu, tapi sekarang urusan saya. Gara-gara kamu. Saya punya anak buah banyak sih. Ya. Terus apa urusannya? Ya tentu urusan kita. Saya penguasa daerah sini. Saya nggak peduli. Kamu penguasa di sini, tapi kalau mengganggu nggak boleh. Ya. Kamu mau sampai kapan kayak begitu? Kamu jangan mengganggu tempat ini. Ini saya penguasa. Lalu si Mbak Saryang meninggal karena jatuh saat hamil, ada dia. Sekarang jadi anak buah kamu itu. Iya deh. Gara-gara kamu. Iya. Kenapa? Kamu sejahat itu kenapa? Saya penguasa. Hah? Penguasa di sini. Iya, tapi kamu nggak perlu sampai pakai cara-cara yang membuat korban itu jadi terbunuh. Kamu udah keterlaluan, Mbak. Saya tahu. Lebih baik kalian pergi. Enggak, kita nggak akan pergi. Ya. Sebelum kamu janji berhenti mengganggu, jangan menampakkan, apalagi membuat korban, kita nggak akan pergi. Kita niat datang sini silaturahim, menggali informasi dari sisi budaya dan sejarah. Kita niat baik, ya. Tetapi saat kita mendengar sebuah cerita-cerita yang kurang mengenakan dan kita deteksi ternyata itu kamu yang mengganggu, kita nggak akan diam. Janji untuk nggak mengganggu lagi, kamu baru boleh keluar. Saya mau mati. Yang menentukan kematian saya itu bukan kamu. Udah. Ini sobat misi sombong banget nih asli. Sombong banget. Dia seakan-akan bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Sudah, kalau tidak ada keperluan saya mau pergi dulu. Pokoknya kamu jangan ganggu lagi. Kalau kamu ganggu lagi, kita di sini akan lakukan ritual doa buat membasmi kamu. Terus kalau mau apa? Udah, kamu keluar dan jangan ganggu lagi. Oh, Jangan ganggu lagi. Janji. Ya. Ianya meragukan. Janji. Meragukan. Janji, sekali lagi saya tanya. Kalau sampai terjadi hal yang tidak mengenakan lagi dan saya tahu itu gara-gara kamu, saya akan balik ke sini. Ya. Saya akan lakukan ritual doa besar di sini. Saya sedikit pun nggak takut sama kamu. Ya. Dan kamu jangan pernah merasa hidup dan mati seseorang ada di tangan kamu. Setelah kejadian mediumisasi, suasana berubah drastis. Lorong-lorong yang sunyi menghadirkan kesan seolah waktu berhenti. Angin yang berhembus melalui sela-sela jendela tua menciptakan bunyi yang terkadang terdengar seperti langkah kaki. Sobat mistis, kita baru aja melakukan mediumisasi kepada salah satu anggota untuk menggali informasi dari sosok makhluk yang ada di sini. Ya, pertama yang masuk itu memang saya ngelihat masih sosok perempuannya, cuma energinya nggak terlalu kuat. Dan sosok yang kedua itu barulah sosok genderuwo yang sering dilihat masyarakat ya. Ternyata kesimpulannya tadi setelah saya komunikasi dengan sosok genderuwo ini, dia iya, tapi saya mendeteksi batinnya itu masih ingkar ya. Ya, tetapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah berikhtiar berusaha biar dia nggak mengganggu lagi warga sekitar dan khususnya para pengendara yang lewat di bangunan tua ini. Ya. Nah, ini di lantai 3 kita udah seperti ini ya. Tetapi saya jujur masih penasaran, sangat penasaran di lantai 4 di atas.
saya belum tahu ada apa, ada energi apa, ada kekuatan apa yang menarik saya untuk naik ke atas ya. Saya akan masih didampingi oleh Pak Unyil. Kita langsung naik aja ke atas Pak Unyil ya. Ke atas langsung. Oke. Iya. Nanti kalau tembusnya ke kanan, nanti masuk mau ke gedung itu Awal tembusnya di sini ya. masuk ke kanan. Ke atas dulu aja. Oke. Mungkin di sini terlalu banyak di sini apa penampakan sering. Apalagi Iya. kalau ada semacam anak yang kecil nggak punya dosa lah. Ah, Mungkin dia bisa lihat. Betul. Di sini penampakan pocong. Pocong. Orang Teman-teman pecalang. sobat mistis ya di atas. Tapi ini lebih apa ya? Mungkin karena nggak ada plafon ya. Nggak ada pelapon. Jadi lebih lihat bisa dilihat ya kayak ini apa sih, kayu ya? Kayu Pak. Di sini sering adanya penampakan pocong. Siapa yang sering lihat pocong itu? Pak Unyil sering lihat. Mungkin ada warga yang di bawah pernah lihat. Oh, Assalamualaikum, assalamualaikum. Oke. Sobat bisnis langsung merinding. Asli. Pocong sering menampakkan sih. Asli merinding. Gila. Saya kalau udah berbicara pocong lebih ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Nah, Dan di bawah itu ada kolam ikan. Kolam Oh. ikan itu ada nenek-nenek. nenek siapa itu? Nenek, nggak tahu dari mana itu datangnya. Goib umurnya tapi sekitar 90 tahun. di bawah kolam Ya, itu. sering menggoyang-goyang apa jemuran. Oh, gitu. Di bawah kolam itu, kolam ikan. Oh. Nenek-nenek penghuni. Sering goyang Ya, jemuran. dia nggak bisa kemana di situ aja. Di sekitar pohon pisang. Pocong ini kenapa di sini Pak Unyil? Ya kurang tahu yang mungkin bisa terbang, bisa kemana. Pernah ada dari apa sering lewat terbang, ada yang bilang ke saya laporan lari. Dari sini lari. Pocong itu terbang. Terbang. Dan warga sering lihat yang di bawah sering itu. yang bawa tukang siomay, bakso. Ya, sobat misis. Jadi memang tadi waktu saya awal masuk pun ya sebelum Pak Unyil bilang, makanya tadi saya sempat ngebahas masalah genteng di atas ya. Karena saya ngelihat si pocong itu bergelantungan di situ, berpindah-pindah. Nah, di atas itu tadi itu. Terus pindah-pindah, kata saya, ini. Tapi ternyata memang dia suka terbang-terbangan Terbang, ya. iya. Dan warga sudah sering Pindah-pindah. lihat. Asli. Ya, tapi boleh tahu tadinya ini bekas apa sih Pak? Kantor juga Boleh sama, kita masuk lagi. perkantoran. Surat izin juga. Surat, oh, Surat izin SIUP 2T dari bawah sampai ke atas. Di belakangnya alun-alun. ini belakang. Memang ini Genero tuh Oke, bener kata abang angkuh sombong. Mas ya hati-hati ya. Ini nggak ada pagar loh, Nggak ada. nggak ada pagar. Wah ini, ini saya yakin banyak banget pengendara atau orang lihat sering penampakan di sini. Betul. Ya, Sering pada lihat kalau orang Di nggak sini? kenal, betul. Padahal sering jatuh di situ, ada yang sering palanya pecah di situ. Perempuan. Maksudnya? Jalan-jalan jatuh tiba-tiba udah tuh sering jatuh di situ. Di jalanan. Di jalan raya itu Betul. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. jatuh. Kurang tidur apa jatuh dari motor. Perempuan itu pendarahan kepala. Oke, tapi tepat di situ di Tepat bawah di ini. situ di bawah. Oke, Saya yang bawain ke rumah sakit. ya jadi inilah tempat merenungnya para jin-jin dan setan yang ada di sini. The Demit. The Demit, tempat merenung mereka, tempat mengganggu mereka. Tapi ini ya teman sobat Perkumpulan. ya, nggak semua di sini yang negatif. Ada yang positif Pak, ada yang positif, ada yang baik. Pak Unyil ya, benar ya. Ada salah satunya adalah Ki Jawareng itu yang dimaksud. Ya, Ya. ke Jawaring, Ki di Jawareng. ujung. Nah di ujung yang memang beliau itu sudah ada Sejak di sini penghuni. sejak bangunan ini Bangunan belum ada, terdiri. ya. Dan memang tadi saat kita sering ngobrol, sering berjalannya waktu, saya ngelihat sosok Ki Jawareng itu dan dia terus mendampingi kita saat ini. Ya. Oke. Tim WGN lanjut menelusuri gedung sebelah. Gedung yang dianggap penting di masanya. Gedung perhutanan, perikanan, dan pencatatan sipil. Dari kejauhan, siluet bangunan terlihat kokoh
cat yang mulai memudar dan pepohonan tua di sekitarnya semakin memperkuat nuansa sejarah. Di dalam bangunan, setiap langkah kaki memantulkan gema yang panjang. Lorong demi lorong kami telusuri secara perlahan. Tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Namun suasana hening seringkali membuat imajinasi seseorang bekerja lebih aktif daripada biasanya. Pak Onyil, Ya. lalu ini bangunan apa nih? Ini Ruangan bangunan perhutani, Pak. apa? Perhutani. Perhutani. Di sini suka ada suara kaki besar. Bluk 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 jalan kaki. Suara kaki besar. Iya. Dari Gimana ujung gitu? ke ujung. Suara Oh, gaduh ke bawah sampai saya kedengaran. Bahkan saya pernah terganggu juga dan suara ngotok-ngotok kaca kotak-kotak dari kaca. bawah. Kaca mana? di bawah, ngeganggu ke bawah. Kan ada yang tinggal tempat saya Oh, ketok-ketok kaca sampai tembus ke bawah dan pernah anak saya liatin penampakan sesosok kepala. kepala doang. Kepala anak saya namanya Ilham Purnama. Dia sampai histeris, tembus ke tembok. Teriak kaget. itu. Teriak kaget. Bangunin saya, kirain bapak yang buka pintu, ternyata bukan anak saya. Asli, merinding Di bawah. saya, Pak. Mungkin dari makhluk yang sini. Setiap jam 2, setengah 3, kalau lagi ada suara jalan kaki dari ujung kedengaran ke bawah. Kayak orang suara kaki raksasa. Siapa itu? Kurang tahu itu. Kurang tahu. Alam goib. Alam goib. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita cari tahu bisa aja ya. Bisa aja. Tapi nggak apa-apa, kita mengulik sejarahnya dulu. Berarti ini tembus, ini apa, jendela? Ya. Oke. Dari situ banyak penampakan di situ. Di bis itu tahun, Habis. ya, yang kecelakaan banyak yang meninggal. Oh, Bis bis itu dulunya digunakan dan kecelakaan. kecelakaan. Sampai banyak yang meninggal. Banyak Akhirnya yang terbengkalai meninggal. dan terbengkalai dan baru digunakan. situ. Dan di situ sering banyak brak suara berisik di dalamnya. Oh, gitu. Bis itu paling tua. Udah kosong, nggak ada apa-apa. Dan saya pernah menemukan satu karung Apaan tuh? sepatu sendal Punya siapa? dari penumpang itu. Dari penumpang yang Yang bekas pernah meninggal. Tuh. Masih ada. udah dibuang, udah Udah tahun berapa. dibuang. Nah, jadi meninggalkan suara-suara bising Iya. dan mengganggu ke saya juga. Satu karung artinya berapa orang itu, puluhan ya? Mungkin penumpang kan. Yang nyala mobil di situ di bawah. Yang suka nyala mobil. Oh, suka nyala. Tapi udah diambil, Apanya? udah dibuang semua. Oh, si makhluk-makhluk itu yang Paling mengganggu. ada di motor tadi tuh, yang Paling kecelakaan PCX tahun kemarin. Sering suara nyala lampu. Laporan ke saya, ngadu ke saya, yang warung itu yang merah putih. Hah? Lapor ke saya, Pak Unyil tolong ada suara lampu nyala PCX. Real loh teman-teman ya. Maksudnya sebelum Belum 1 saya tahun. nanya Pak Unyil ini sempat ngobrol tadi sama ibu warung juga. Memang iya Belum dia 1 tahun. sering mesin motor Motor mobil nyala. sering nyala, Iya, lampu nyala. Itu nggak masuk Itu akal karena banget dia kan menurut saya. orang baru, mungkin kaget tahu. Kalau saya nggak pernah tahu. Laporan tukang soto lapor ke saya yang dibawa. Ada suara, terus bahkan ada 3 orang yang laporan. Nggak masuk akal banget, tapi ini faktanya, ya. Faktanya nyala lampu. Pas jam-jamnya jam 2:30 sebelum azan awal. Itu di mana? Di bawah. Di bawah, di tempat naruh motor-motor kecelakaan. Oh, oke. Nah, ini setelah ini kita akan kemana? Langsung Kita ke ke catatan sipil. catatan sipil. Ya, di situ banyak kasus pemanggalan zaman Jepang Belanda, nggak tahu. Pemenggalan kepala. Kepala waktu zaman penjajahan nggak tahu, saya belum tahu, dan mungkin ada yang bisa tahu di situ bahwa ini tempat seperti itu. Mungkin inilah yang tadi mungkin, Mungkin sebelum- anak bapak lihat itu ya, kayak kepala. Iya, itu pernah lihat anak saya, Bang. Sosok kepala gede hitam di kamar di bawah, Aduh, nggak kebayang seramnya gue. dan pernah sering kemasukan kerasukan juga. Selama bertahun-tahun beredar berbagai kisah mengenai bangunan ini. Ada yang mengaku pernah mendengar langkah kaki di lorong yang kosong. Ada pula yang mengatakan pernah melihat lampu kendaraan yang telah usang menyala sendiri. Sebagian warga bahkan menceritakan pengalaman melihat sosok perempuan
di ujung koridor. Akhirnya, tim WGN berhasil mengajak salah satu warga yang tinggal di sekitar untuk memvalidasi kebenaran berita mistis yang beredar. Halo Sobat Mistis Warisan Gelap Nusantara. Hari ini sekarang saya sudah sama warga sekitar nih yang ada di bangunan Terbengkalai. Dengan Bapak siapa nih? Pak Sumarna. Pak Sumarna. Iya. Pak Sumarna udah lama tinggal di sini, Pak? Ya lumayan lah, cuman nggak terlalu lama tapi memang tidur di sini terus. Tidur di sini? Iya. Berani, Pak? Nah, kita kan manusia. Oke. Iya, soalnya tadi saya masuk ke dalam ya, cerita dengan Pak Unyil itu angker banget, serem Memang banget betul. ya. Mungkin apa ya, kalau sampai tidur di dalam, wah berani banget. Ya kan kita manusia itu makhluk paling sempurna dari segala makhluk. Keren Kenapa yang sekali. kita harus takutkan? kan gitu? Betul. Nah, tetapi tetap Pak Sumarna pernah mengalami hal-hal Pernah. kejadian apa ya paling serem, Pak? Yang terlihat aja makhluk yang saya sebut kuntilanak baju merah. Iya. Bahkan teman tidur saya juga sampai nggak berani lagi Tidur? karena pernah diliatin. Oh, Saya bilang udahlah, saya bilang memang makhluk kok. Kita juga kan makhluk juga tuh. betul. Ya paling pun kalaupun ketemu ya dia juga apes juga. Oh. Kan gitu. Jadi Tapi nggak- Pak Sumarna sendiri pernah ditampakin juga pernah memang. Makanya dia bilang ngelihat. disebut melihat kuntilanak itu yang baju merah ya udah itu Iya, udah biasa. Udah biasa. Dia takut tapi Pak Sumarna enjoy, santai. Ya saya biasa aja, Biasa tidur aja. aja bahkan. Oh, Bahkan anak itu sakit sampai sekarang nggak mau lagi tidur di sini. gitu. Iya. Pak Sumarna ini kan saya ngeliat nih kayak di belakang contohnya Iya. kayak ada angkot-angkot Terbengkalai, terus saya lihat juga ada bus, terus ada motor-motor yang Di mungkin atas. iya Terbengkalai gitu. Oh. Itu apa ini? Maksudnya tadinya Ya, bekas ini apa? kan- Bekas kecelakaan atau gimana? Kalau ini mobil-mobil kecelakaan semua. Kan semua. Iya. Pernah ada hal-hal janggal. Ya salah satunya motor aja itu di situ. Itu kan gudangnya motor Terbengkalai semua. Motor bekas-bekas tubrukan. Astagfirullahaladzim. Dan itu kadang-kadang kalau malam Jumat suka kelihatan lampu bisa nyala sendiri. Padahal motor lama itu. Lampu nyala sendiri. Iya nyala sendiri. Apalagi malam Jumat itu jatuhnya hujan. Wow, pas Sering. hujan. Bahkan udah 3 kali saya kelihatan. Nggak takut, Pak? Ya ngapain kita takut, kan saya bilang manusia itu paling sempurna daripada segala makhluk. Oke. Kan gitu aja. Oh. Itu berarti sering banget dong warga sekitar sini udah nggak aneh dong dengan fenomena itu. Enggak aneh. Sebab saya pernah kelihatan juga saya panggil tukang gojek. Sini saya bilang ada uka-uka nih. Oh saya gitu. Tapi Ada tetap nampakin dia. nampak kelihatan lampu aja hidup, tapi kan secara logika. Ya nggak masuk akal Nggak dong. masuk akal. Itu kan motor yang sudah lama terbengkalai karena bekas Betul, kecelakaan. benar. Lalu tiba-tiba lampunya menyala Iya. dan mati sendiri. Mati sendiri, lama lagi nyalanya seperti kita lihat. Oke, itulah sedikit cerita dari Pak Sumarna ya, Iya. pengalaman-pengalaman misteri tentang sosok-sosok misterius, kuntilanak Iya. merah sampai kendaraan terbengkalai yang lampunya nyala sendiri. Iya. Itu mistik banget ya, Mistik, dan betul, nggak betul. masuk akal banget ya. Oke, segitu Oke. aja Pak Sumarna. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Ya. sama-sama. Oke, buat sobat mistis Warisan Gelap Nusantara, mungkin hari ini penelusuran untuk bangunan kuat terbengkalai saat ini kita selesaikan dulu ya. Jadi ambil hikmah dan pelajaran Oke. dari tayangan ini ya, dan tentunya nanti setelah ini saya ingin melakukan ritual doa Pak Sumarna Iya. kepada makhluk-makhluk gaib yang ada, yang penghuni yang ada di sini, Iya. yang meninggal lah, yang sosok-sosok jin negatif Aneh, lainnya lah iya, ya. betul. Nanti kita akan coba lakukan ritual doa ya. Semoga ada hikmah dan hal positif dari tayangan ini ya. Saya Kireman Sancang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui berbagai kejadian dan menelusuri tempat ini, perjalanan tim WGN ditutup dengan sebuah tradisi yang masih terjaga hingga kini, yaitu ritual pemanjatan doa untuk semua makhluk tak kasat mata yang mengisi tempat ini. Malam ini selalu membuktikan bahwa setiap tempat memiliki sejarah dan sejarah selalu menyisakan misteri